Ya, senang sekali bisa kembali memberitakan kebenaran firman Tuhan di Antioquia Ladies Fellowship. Tadi pemimpin ibadah bilang sekarang akhir tahun, November terutama dan Desember, semua itu pasti membuat business plan. Ya, gereja juga membuat plan. Ya. Apakah kita sudah membuat plan atau tidak dalam hidup kita? Bikin plan gampang nggak? Ada yang bilang plan, ada yang bilang plan. Ada AA-nya gitu ya, plan. Orang Filipina bilang plan. Kalau susah bikin plan, ya pelan-pelan saja. Ya, namanya juga plan. Enggak semudah itu, tapi tidak sesulit itu juga. Baik, temanya My Plan versus God's Plan. Rencana saya melawan rencana Tuhan. Kenapa harus dilawan-lawan? Ya, kenapa enggak rencana saya dan rencana Tuhan? Ya. Saya Indonesiakan biar lebih asik. Rancanganku versus rancangan who. Ya, who itu Tuhan, tapi terjemahan zaman dahulu kala. Ya, barang siapa yang membaca Alkitab versi terjemahan sebelum terjemahan 1974 tahu kata who ini ya. Kalau kita nyanyi lagu-lagu zaman dahulu kala, ya kalau kalian tahu istilah rancangan who, berarti usia kalian lebih dari 50 tahun. Ya. Emang Bapak udah 50 tahun? Belum, tapi saya juga gaulnya sama kakek-kakek dulu. Ya. Baik, kita akan membaca beberapa bagian firman Tuhan. Saya akan bacakan bagi kita semua. Yang pertama dari Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9, demikian firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Dua ayat yang lain dari Amsal. Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Satu bagian lagi dari perjanjian baru. Ya, tadi dari perjanjian lama ya. Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Ya. Lanjutnya, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbagilah kita yang membaca melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tadi kita dari beberapa ayat yang kita baca, rancanganmu bukanlah rancanganku. Manusia memikir-mikirkan jalannya atau rencananya, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Artinya manusia perlu rencana atau enggak? Kalau jawabannya benar udah selesai kita. Perlu enggak? Perlu, benar ya, selesai nanti tapi selesainya. Ya, sekarang dijelasin dulu. Ya, kalau kita membaca firman Tuhan dari Kejadian, mulai dari awal, itu dimulai dengan penciptaan alam semesta. Tentu Tuhan menciptakan enggak asal-asalan. Tuhan menciptakan penuh dengan keteraturan. Ya, coba kita bayangkan, belum ada apa-apa. Bagaimana galaksi, ya sekarang kita baru tahu ya setelah di zaman modern ini, di zaman rasul-rasul belum tahu jumlah bintang. Hanya dibilang tidak terhitung banyaknya. Sekarang bisa dihitung walaupun gak persis, kira-kira galaksi Bima Sakti aja udah 12 miliar bintang lebih. Ya, sebutkan satu persatu sampai mati gak kelar disebutkan namanya.
Ya. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta dengan segala kompleksitasnya yang sulit untuk dibayangkan. Ya, sulit untuk dibayangkan. Itu perlu sebuah bukan hanya perencanaan yang matang, tapi perlu sebuah maha rencana. Karena itu Tuhan adalah sebaik-baiknya perencana. Ya, maha perencana. Ya, Tuhan bukan hanya maha kasih, maha adil, tetapi Tuhan juga dalam maha perencana. Bagaimana Tuhan membuat satu grand design untuk alam semesta ini. Bagaimana bumi bisa berputar pada porosnya, otomatis. Nggak ada yang lupa matiin hidupin tombolnya, ya nggak pakai tombol. Bumi itu tergantung di alam semesta. Tergantung tapi nggak ada gantungannya. Ya, itu susah dipikirkan, itu mumet kita. Ya, karena kita selalu pikir kalau jatuh pasti jatuh dari atas ke bawah. Nggak ada bisa tergantung kalau nggak ada gantungannya. Ya, dan Tuhan menciptakan dengan luar biasa. Ya, saya agak cepat ya, nanti nggak pulang-pulang kita. Lalu manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Ya, kalau kita bahasakan zaman sekarang mungkin kita bisa dibilang fotokopinya Allah. Manusia itu fotokopinya Allah. Satu-satunya ciptaan yang memiliki kualitas dan kemiripan seperti Allah itu ya kamu, ya aku, kita. Ya, dia juga, mereka juga. Ya, pokoknya orang. Dan fotokopi itu pasti kualitasnya lebih rendah daripada aslinya. Ya, kalau Alkitab zaman dulu bilangnya manusia dicipta menurut peta dan teladan. Mana petanya? Ya. Ya, bahasa yang lebih kini dibilang gambar dan rupa. Ya, kalau saya bilang fotokopinya Tuhan. Ya, termasuk dengan kemampuan. Kemampuan bukan hanya mencipta, ya kan? Kalau teologi selalu bahasnya creatio ex nihilo, mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau manusia mencipta dari tepung jadi donat, dari yang ada kepada bentuk yang lain. Ya, bukan hanya mencipta, tetapi juga merencanakan sesuatu. Dari awal kita baca pasal 1 dan pasal 2 kitab Kejadian, manusia diperintahkan untuk berkuasa atas hewan, tumbuhan, dan ciptaan-ciptaan yang lain. Untuk menguasai itu perlu rencana. Yang mana dulu yang mau dikuasai? Ya, yang mana dulu? Perlu rencana. Kemudian di pasal 2, manusia ditugaskan untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Untuk memelihara dan mengusahakan itu juga perlu rencana. Ya, yang mana dulu nih yang mau dikerjakan? Lalu Tuhan menyuruh manusia memberi nama kepada hewan-hewan, kepada tumbuh-tumbuhan. Wah, itu kalau kita dramatisasikan, kita visualisasikan, seru tuh. Seru. Bagaimana Tuhan menciptakan hewan-hewan, Tuhan bawa kepada Adam. Adam, lu kasih nama Adam. Ya, ini apa nih? Mau kasih nama apa? Apa ya? Badannya gede, kakinya pendek. Wah, King Kong aja dah. Karena King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Ya, lalu ada yang bibirnya agak lebar. Wah, bebek. Ya, kasih nama bebek. Demikianlah nanti namanya sesuai dengan yang diberikan manusia itu. Adam dikasih hak menamakan semua ciptaan yang ada di Taman Eden dan sekitarnya. Bebek. Lalu besok Tuhan bilang, Dam, ini Dam kasih nama lagi, bebek. Kamu lihat dulu, itu mulutnya lebar. Lehernya panjang. Beda sama yang kemarin, lehernya pendek, itu bebek. Ini bukan bebek, apa dong? Ya, angsa. Ya, Adam mikir, oh iya dah kasih nama lain dah, angsa. Angsa binti soang, ya, misalnya lehernya panjang, kakinya pendek, ya, lalu haleluya, itu sekolah minggu ya. Dia dikasih nama, itu butuh perencanaan, mana lagi nih yang belum dikasih nama nih. Ya mungkin Adam lupa, itu kemarin saya kasih nama apa ya? Ya mungkin Tuhan ingatkan, ini gak ada di Alkitab ya, tapi boleh saja kita memvisualisasikan. Karena ada ayatnya bahwa Adam diberikan hak untuk memberikan nama kepada ciptaan-ciptaan Tuhan. Kejadian pasal 2 ayat 19 dan 20. Itu butuh perencanaan.
Ya, butuh planning. Tidak mungkin dia memberikan nama untuk 2000 jenis dalam sehari. Waduh, mumet dia. Gimana mau ngapalinnya? Ya, itu butuh planning. Jadi dari awal, dari kejadian satu saja kita sudah tahu bahwa Tuhan berencana. Maka manusia juga seharusnya juga berencana. Nah, ada pernyataan dan pertanyaan untuk direnungkan. Yang pertama pernyataan pasti kita semua setuju. Gagal berencana sama dengan berencana gagal. Ya, kalau enggak rencana udah pasti gagal. Ya, kok gagal? Kan gak ada yang direncanakan. Apanya yang gagal? Karena pasti tidak berhasil. Tidak berhasil dengan kata lain, ya juga gagal. Ya, ini pasti kita setuju. Nah, tapi pertanyaannya tadi kan dibilang manusia memikir-mikirkan jalannya, tapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Ada banyak orang yang merasa capek membuat planning dalam hidupnya. Karena apa? Gagal melulu rencananya. Karena dia duga rencana Tuhan beda melulu sama rencana saya. Ya, capek-capekin aja bikin rencana. Kalau cuman untuk gagal, ngapain kita berencana? Akhirnya toh gagal-gagal juga. Kan keputusan Tuhan yang terlaksana. Mendingan Tuhan aja kasih rencana, kasih tahu saya. Ya, nanti saya setuju saya jalankan. Biar saya nggak usah capek mikir, buang-buang energi. Perlukah buat rencana? Jawabannya, perlu nggak? Ya, bukan punya perlu. Harus, ya, harus dong. Pakai dong lagi ya. Harus dong. Perlu punya planning. Planning berdasarkan evaluating dulu, evaluasi. Ya, misalnya sekarang November, dari Januari sampai ke November ini sejauh mana hidup saya? Ya, sejauh mana studi saya? Sejauh mana pekerjaan saya? Sejauh mana hubungan saya dengan si ya. Sejauh mana? Ada progres enggak? Atau makin enggak jelas? Atau di ghosting lagi? Enggak tahu. Ya, Anda dan Tuhan yang tahu. Ya, setan juga tahu. Tapi kita, wah, langkah berikutnya tahun depan apa nih? Tahun depan apa? Ya biasanya malam tahun baru orang buat resolusi. Ya, resolusi. Mau mengambil satu komitmen baru untuk tahun depan. Nah, itu perlu planning. Ya, saya kepingin ini, kepingin itu. Bagaimana bisa mencapai itu? Harus ada tahapan-tahapannya. Itulah yang dinamakan dengan rencana atau rancangan. Nah, karena tema kita bukan hanya rancangan manusia, tetapi rancangan manusia versus rancangan Tuhan. Ya, tapi jangan selalu diadu-adu ya. Seolah-olah rencana manusia pasti salah. Ya, belum tentu. Ya, di awal tadi saya gambarkan apa? Gambarnya. Wah, your plan seperti itu ya. Shoot, langsung nyampe ke garis finish. Kita merencanakan kayak gitu enggak? Kayak gitu enggak? Ya kayak gitulah. Apalagi sarjana ekonomi. Efektif dan efisien, di otaknya udah nancep itu ya. Gimana nih biar lebih efisien alias irit. Ya kan? Dengan modal seminimal mungkin, untung sebesar-besar itu kagak bakalan. Ya, kalau mau untung besar modalnya harus besar. Ya. Tetapi tentu kita sebagai manusia, kita merencanakan yang terbaik, tercepat. Ya, dengan benar tentunya. Tetapi God's plan digambarkan di situ, ya baru naik, udah turun ada batu lagi. Ya. Naik lagi lalu ada jembatan yang sulit, naik lagi gejebur tuh, harus nyebrang lewat sampan. Ya, susah sekali, bahkan di trek tanjakan terakhir itu udah terjal hujan lagi, licin itu, licin. Tetapi ya itu saya ngambil gambar dari internet ya, tetapi tidak harus begitu. Ya, dibalik juga bisa. Tapi bukan plannya ya, di dalam menjalani kehidupan ada banyak orang yang bisa lurus tapi dia begini-begini karena dia emang bukan cuma bandel ya, degil. Iya kan? Degil, bebal. Ya, udah ada cara yang benar. Bandel, bikin dosa ini, bikin dosa itu. Dosa itu saya belum pernah coba. Ya, harusnya bisa lurus, dia begini. Jadi nggak mesti God's plan yang begini. Kadang kita yang bikin begini-begini. Padahal Tuhan mungkin ya bergelombang tetapi relatif tidak parah ya. Kita yang bikin gelombangnya sendiri. Ya.
Tapi memang kalau hidup ini lurus-lurus kurang seru ya. Ya, kita lihat sinetron apa yang paling laris, pasti yang masalahnya paling banyak. Ya. Zaman saya masih kecil dulu, saya pernah kecil ya. Pernah kecil. Waktu saya SMP itu, SMA, sinetron tersanjung. Ya, mama-mama nonton, akhirnya kita TV diborong, akhirnya ikut kita nonton. Tersanjung. Kalau yang angkatan yang lebih tua lagi, Noktah Merah Perkawinan, itu kalian belum lahir. Ya. Kalau kemarin waktu saya di Kalimantan itu ibu-ibu dapur nontonnya Ikatan Cinta. Wah, Ikatan Cinta, Amanda Manopo. Saya nggak pernah nonton, cuman ibu-ibu sambil di dapur karena saya gaul sama ibu dapur ya biar dapat makanan lebih. Bukan ya, karena tugas saya di dapur juga salah satunya. Cerita mereka ikatan cinta. Sampai saya cari tahu ikatan cinta apa sih. Oh itu banyak intrik-intrik di dalamnya. Kalau lurus-lurus mah gak bakalan laku. Ya itulah kehidupan. Ya, itulah kehidupan. Unik ya, semakin banyak masalah semakin seru. Tapi kalau ditonton, kita menonton film, menonton sinetron. Atau kalau film Korea saya kurang tahu loh, lebih gak tahu lagi saya kalau tentang drakor ya. Nanti tanya sama yang tahu. Nah, jadi seperti itu. Nah, dalam kaitannya antara rancangan kita dan rancangan Tuhan, di Alkitab kita bisa membaca beberapa bagian, ya. Nah, ini yang pertama. Rencana manusia dalam kaitannya dengan rencana Tuhan. Yang pertama, ingin saya sharingkan adalah rencana manusia yang jahat digagalkan oleh Tuhan. Ya, contohnya, Saul gagal membunuh Daud. Saul awalnya iri sama Daud. Ini lucu ya. Biasanya kita iri sama orang yang lebih daripada kita. Sama orang yang lebih berhasil daripada kita. Yang posisinya lebih tinggi daripada kita. Ini raja bisa iri sama bocah. Ya, bocah pemain musik. Wah, berarti pemain musik sering diiriin kalian. Hati-hati kalian ya. Ya, tapi nggak apa-apa. Kalau kalian nggak seganteng Daud nggak usah takut. Ya, Daud itu wah elok, ya, elok orangnya, pandai main kecapi. Ya, dulu alat musiknya kecapi, bukan buah ya. Kalau waktu saya kecil saya suka makan buah kecapi itu. Sekarang udah nggak ada pohonnya lagi, udah ditebang. Nah, Daud iri sama Saul, iri sama Daud, karena Daud terus berkembang skillnya, sampai dia jadi ahli berperang. Sampai orang memuji-muji Daud, dikatakan Saul membunuh musuh beribu-ribu. Hebat nggak? Hebat. Tapi Daud berlaksa-laksa. Berlaksa-laksa itu berpuluh-puluh ribu. Artinya puluhan kali lipat lebih jago keterampilan perangnya daripada Saul. Dia iri sama bocah. Ya, akhirnya irinya itu dihayati sampai muncul pikiran yang jahat, sampai dia iseng lempar lembing ya. Lempar lembing, Daud lagi main musik, dia itu untuk menghibur Saul, tiba-tiba dia dihinggapi roh jahat, ya, kesambet setan, bukan kerasuk, bukan kesurupan, bukan ya. Dia mau membunuh Daud, dia ambil tombak, dia apa? Entah dilempar, entah ditusukkan. Pokoknya dia mau menancapkan Daud di dinding dengan tombak. Ya itu lukisannya keren ya. Ya. Pas set, Daud langsung set, nggak kena. Ya, nggak kena. Anda belum beruntung, langsung kabur Daud. Selesai nggak? Nggak selesai. Nggak selesai. Dia rencanakan yang lain lagi. Pakai trik-trik, ini banyak triknya, namanya aja raja. Ya, dia empanin anaknya. Kamu kawin sama anak saya, kamu jago nih, hebat. Gak gampang kamu kena tombak. Nikah sama anak saya kasih satu nih. Wah, kawin sama anak raja. Waduh, ini jadi calon pangeran ini. Lumayan ya, pada itu jebakan. Mas kawinnya gak usah pakai harta. Kamu sunat itu 100 kulit katan orang Filistin, 100. Ada gak orang yang mau dipotong? Disunat. Ya orang Filistin bukan kayak orang Israel, gak disunat, mereka gak kenal. Ya mau disunat mana dikasih, artinya sama aja suruh bunuh orang itu. Daud dapat loh 100 kulit katan. Berapa berat totalnya gak tahu, gak diceritain di Alkitab. Maksudnya dia supaya Daud mati, supaya Daud terbunuh.
Daud diangkat lagi cara lain, diangkat jadi kepala pasukan 1000. Maksudnya itu dia kepala supaya perang paling depan, supaya mati. Enggak mati juga. Emang panjang umur. Ya, sampai dikejar-kejar, sampai lari ke padang gurun. Daud. Rencana jahat Saul digagalkan Tuhan. Ya. Apakah rencana jahat pasti gagal? Belum tentu. Ya kita belajar dari Alkitab. Alkitab ini sumber pengetahuan yang sampai bingung kita mikirkannya. Yang kedua, rencana manusia dalam kaitannya dengan rencana Tuhan. Rencana jahatnya berhasil, tapi pelakunya dihukum oleh Tuhan. Kisah Kain dan Habel. Kain membunuh Habel. Sama karena iri. Persembahan Habel kok diterima Tuhan. Persembahan saya kok nggak diterima Tuhan. Ya, nggak dijelaskan di Alkitab. Ya, pikiran saya dulu, Tuhan doyannya makan daging, nggak doyan sayur-sayuran. Karena Habel itu peternak, Kain itu petani. Pasti ininya brokoli, ya kan, buncis, kacang panjang, ya persembahannya. Kalau Habel karena dia peternak, ya mungkin sop iga sapi. Wah, Tuhan doyan yang daging-dagingan. Enggak, yang enggak dijelaskan kenapa. Mungkin karena hatinya tidak tulus atau memberi bukan yang terbaik. Bisa jadi tidak dijelaskan. Tetapi intinya adalah Kain ingin membunuh Habel. Rencananya jahat enggak? Jahat. Berhasil enggak? Berhasil. Ya, rencana jahat juga bisa berhasil. Tapi ingat, pelakunya dihukum oleh Tuhan. Ya. Nah, bukan cuma itu ceritanya. Ini rencana baik, tapi motivasinya yang tidak baik. Digagalkan oleh Tuhan. Kisah Menara Babel. Ya kalau zaman sekarang ini anak-anak teknik arsitektur ini collab sama anak-anak teknik sipil. Bro, kita bikin gedung tertinggi di dunia. Bagaimana caranya? Gini. Kenapa? Supaya kita paling hebat di dunia. Kita kalahkan semua ahli-ahli arsitek dan ahli-ahli sipil. Kita bikin bangunan yang belum pernah ada sebelumnya dan tidak akan ada lagi setelahnya. Elah. Supaya orang tahu bahwa kita paling hebat. Kita the best dari yang the best. Ya. Motivasinya salah. Ilmu diterapkan boleh enggak? Harus. Ya, maka mereka ini mulai membakar ter dan gala-gala bikin batu bata. Ini masih belum lama manusia ada loh. Udah ada bikin batu bata. Sekarang batu bata malah udah jarang. Batako yang ada karena lebih murah. Ya walaupun lebih jelek. Nah, rencananya baik. Bikin bangunan, bagus. Bikin bangunan yang kokoh, terstruktur. Malah mereka mau bikin super blok. Supaya kita nggak kemana-mana, kita kumpul di sini, jangan terserak-serak kemana-mana. Kalau sekarang super blok dibilang nih, ya tinggal di situ, kantornya di situ, supermarket ada di situ, apalagi sekolah ada di situ, rumah sakit ada di situ, jadi kota sendiri, jadi kompleks sendiri, super blok dibilangnya, ya nggak salah, tapi motivasinya yang salah, ya ingin Ini kaitannya dengan kesombongan manusia. Maka Tuhan dengan sengaja menggagalkan rencana mereka. Lalu apa lagi? Nah, ini mulai yang bingung. Rencananya jahat, motivasinya jahat, tapi digunakan Tuhan untuk menyatakan rencananya yang baik. Ya, kehidupan Yusuf, panjang banget ini, belasan pasal. Mulai dari kecil dia membuat iri abang-abangnya ya, mungkin karena dia mulutnya juga nggak ada saringan ya, cerita-cerita aja ya, ceritanya bikin kesel terus. Ya bagaimana bisa benda-benda langit bisa sujud sama dia, lalu berkas gandum abang-abangnya semuanya sujud ke gandum dia, apa nggak emosi dengarnya? Ya kalau saya punya adik gitu saya kesal juga. Ya, kamu mimpi atau mau menghina kami? Ya, bisa jadi. Tetapi lalu abang-abangnya berencana jahat. Dijual dia, dijual. Lalu ngarang cerita bohong kepada orang tuanya bahwa dia dibunuh oleh hewan buas. Lalu berhasil enggak? Berhasil.
di depannya berhasil. Tetapi kemudian sejarah berbalik. Ya, ketika Yusuf ikut kepada kehendak Tuhan, maka walaupun dia dipenjara, dia digoda, lalu dipenjara lagi, di tahanan raja, wah berarti itu penjahat kelas berat kalau dari tahanan raja namanya. Ya, tapi akhirnya dengan cara Tuhan mengangkat dia jadi Perdana Menteri. Bukan itu lagi tujuan utamanya, tetapi bahkan supaya dia bisa memelihara kehidupan bangsa yang besar, kehidupan keluarganya. Akhirnya ketika Tuhan mengizinkan terjadi kelaparan, keluarganya pergi ke Mesir, cari makanan karena gagal panen di kampungnya, ya. Maka mereka minta ke Mesir, akhirnya ketemu lagi sama Yusuf. Yusuf bilang, memang kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan. Supaya aku memelihara hidup bangsa yang besar. Rencana jahat bisa berhasil, tetapi itu dipakai Tuhan untuk menjalankan rencananya yang baik. Ya, jadi seolah-olah ini kejahatan Tuhan kolab sama kejahatan nih, kolaborasi. Ya, tapi kan manusia nggak tahu rencana Tuhan apa. Tuhan tuh nggak pernah ngasih tahu, kecuali Tuhan melalui nabinya ngasih tahu rencananya. Ya, nah kisah hidup Yusuf, bagaimana kejahatan bisa dipakai Tuhan untuk kebaikan. Ya, tapi kalau gitu saya berbuat kejahatan Pak, supaya orang lain dapat kebaikan. Bukan, ya ini kita menggali dulu dari Alkitab. Jangan langsung lompat kepada kesimpulan, nanti sesat ya. Nah, ini yang paling aneh. Rencana baik, motivasinya baik, tapi digagalkan Tuhan. Loh kok bisa? Karena tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Ya, ini yang bingung ya. Di Kisah Rasul 16 ayat 6 dan 7, ya mungkin satu orang boleh baca, yang keras. Ya, ini lagi mission trip nih. Mission trip, bagus enggak? Bagus, pelayanan, penginjilan. Tetapi digagalkan Tuhan. Ya, karena Tuhan tidak mau mereka ke tempat itu. Tuhan mau mereka ke tempat lain. Supaya firman Tuhan diberitakan bukan di Asia pada saat itu. Tetapi ya nanti sampai juga ke Asia. Coba baca satu orang, boleh berdiri dengan suara yang lantang. Kisah Rasul 16 ayat 6 dan 7. Tuh. Roh Kudus mencegah mereka memberitakan Injil. Nah lu, ya itulah Pak, makanya kami Pak nggak mau penginjilan Pak, karena Roh Kudus mencegah kami. Ya kalau itu mah akal-akalan, ya. Tapi dalam perjalanan misi Rasul Paulus pernah, ya nggak sering ya, pernah Roh Kudus bukan mencegah penginjilan ke Asia. Karena kita nggak tahu, bisa jadi kalau pada saat itu langsung ke Asia terhambat, ya. Mereka kan planning, ya kita mau ke ini, habis ke kampung ini kita ke kampung sono, ya. Roh Kudus mencegah mereka ke Asia, lalu dibelokkan, ya. Kemudian di ayat 7 juga mau ke Bitinia ya, lalu Roh Yesus juga membuat mereka tidak ke sana, ya. Dalam perjalanan misi saja bisa dicegah, bukan dilarang ya, dicegah, dibelokkan arahnya. Itu pernah terjadi. Jadi rencana yang baik dengan motivasi yang benar demi hormat kemuliaan nama Tuhan bisa dicegah Tuhan kalau tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Nah ini bingung ya, udah mulai bingung nih. Ya. Yang baik juga bisa digagalkan Tuhan. Sederhana, karena nggak sesuai sama God's plan. Ya, jadi rancangan yang baik dengan motivasi yang benar juga belum tentu berhasil. Ya, karena tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Itu peta perjalanan Rasul Paulus ya, dia 3 kali perjalanan misi. Ya bukan kayak kita misi 3 hari ya, dia perjalanan misi bisa bertahun. Ya tapi itu jalurnya, ya keliling di daerah Asia Kecil dan Eropa, Rasul Paulus. Ya, nah ini yang juga membingungkan. Rencana jahat, motivasinya jahat, tapi kejahatan diperalat oleh Tuhan. Ya. Kejahatan diperalat oleh Tuhan untuk mencapai
rencananya. Wah, ini kebenaran yang sangat dalam. Penyaliban sebagai jalan penebusan. Ya, karena itu kami pernah berdiskusi, berdebat lah ya di kelas teologi dulu. Ada yang bilang Yudas itu masuk sorga. Ya. Kalau enggak dihianati Yesus, mana bisa dia disalibkan? Ya, maka Yudas dia melakukan juga karena sesuai nubuatan dari perjanjian lama. Maka Yudas itu menggenapi firman Tuhan. Ya. Dan melalui pengkhianatan Yudas dia berjasa sehingga Yesus dihukum mati. Maka Yudas masuk sorga. Ya. Tentu kita nggak ada yang lihat Yudas masuk sorga atau neraka, tetapi dengan ayat-ayat yang ada dengan semua kisah-kisah di dalam Alkitab, kita bisa menduga secara akademik. Ya. Saya pro yang Yudas tidak ke sorga. Ya. Karena ada ayat lain yang mengatakan memang anak manusia harus diserahkan dan harus mati sebagaimana yang tertulis di dalam kitab suci. Tetapi celakalah dia yang melakukannya. Ada banyak hal di dunia ini yang terjadi kejahatan itu menggenapi nubuatan firman Tuhan. Tetapi yang melakukannya bukan melakukan kehendak Tuhan, dia tetap binasa karena dia melakukan dengan kehendaknya sendiri. Ya mungkin ditunggangi iblis juga. Tetapi iblis juga tidak boleh disalahkan. Karena keputusan akhir ada di manusia. Karena itu Yudas tidak berjasa. Kalau Yudas tidak menyerahkan Yesus, ada yang lain yang akan menyerahkan. Kalau Romawi tidak menyalibkan Yesus, ada yang lain yang menyalibkan. Tapi memang itu the right time on the right place by the right person. Ya. Tempat yang tepat, momen yang tepat, situasi yang tepat dilakukan oleh orang yang tepat. Tetapi yang jahat tetap binasa. Ya, orang-orang yang menyalibkan Yesus tetap binasa kalau mereka tidak bertobat. Ya, tetapi bisa jadi sebagian dari mereka lalu diberitakan Injil dan percaya. Contohnya kepala pengawal yang melihat Yesus mati, wah sungguh dia ini adalah anak Allah. Ya. Jadi bagaimana rencana jahat dengan motivasi jahat bisa diperalat Tuhan. Jadi banyak orang mau memperalat Tuhan, tetapi dia memperalat Tuhan, Tuhan peralat peralatannya dia untuk Tuhan mencapai rencananya. Waduh ini puyeng nih. Ya. Nah ini yang terakhir ya, ini tadi tambah susah, yang terakhir yang paling gampang. Rencana baik dengan motivasi benar, kalau sesuai dengan rencana Tuhan, dibuat berhasil. Rasul Paulus menjadi rasul untuk orang-orang non-Yahudi. Ya. Rasul-rasul yang lain, mayoritas fokus utamanya untuk melayani orang-orang Israel. Ya. Kalau Paulus, fokus utamanya melayani orang-orang non-Israel atau Gentiles. Karena itu dia mission trip. Ya, 3 kali perjalanan misi. Dan terakhir dia juga dihukum mati di mana? Di Roma. Di Roma itu juga di luar dari Israel, di negara Italia. Nah, sekarang relevansinya bagi kita. Bagaimana kita membuat rencana? Ya, tergantung. Apa yang digantung? Ya, yang direncanakan. Ya, tergantung hal apa yang direncanakan. Kalau hal-hal remeh-temeh, janganlah merencanakan sampai senjelimet mungkin. Ya, jangan sampai menguras energi dan effort kita. Misalnya nanti malam mau makan apa? Kita bikin panitia dulu, kita harus serius. Jangan mencepelekan hal-hal kecil. Setialah dalam perkara kecil, Tuhan beri perkara besar. Yalah makan malam doang, mau nasi goreng kek, mau soto, terserah. Ya, nggak usah meribetkan yang remeh-temeh. Ya. Tetapi ya, untuk hal penting dan berskala besar serta berdampak luas, rencanakan sekomprehensif mungkin. Nah, kita ada I.O. panitia Natal. Wah ini besar nih, apalagi panitia Natal nasional misalnya ya. Oh itu nggak bisa tenang aja nanti tunggu pimpinan Roh Kudus. Ya di planning ya, di planning udah mulai sibuk. Ada yang nanya saya, boleh nggak kita nari tamborin? Ya, boleh. Ya, pada saat perayaan, jangan pas malam terang lilin ya. Orang semua lagi sendu-sendu tiba-tiba treng-treng perdamaian. Ya pakai tamborin, bingung orang ya. Ya kalau sesuai konteksnya nggak apa-apa. Ya, rencanakan sekomprehensif mungkin, sedetil mungkin. Oke. Lalu untuk pilihan studi dan karir, ya
Pertimbangkan juga minat dan bakat Anda. Tadi saya tanya satu orang, kamu bakat musik nggak? Nggak bakat, Pak. Bakatnya apa? Saya tertarik bisnis. Ya udah, jangan mati-matian les harpa bertahun-tahun. Ya kalau bukan minat dan bakat ya nggak usah ngotot. Kalau mau tahu belajar boleh. Tapi kita harus tahu karena otak ini juga dari Tuhan. Kemampuan kita berpikir juga dari Tuhan. Bakat juga diberikan oleh Tuhan. Maka kita temukan bakat kita. Kita bersyukur perkembangan ilmu pengetahuan menolong orang untuk menemukan bakatnya. Mengenali dirinya, temperamennya bagaimana. Ya, maka kita mau kuliah misalnya, saya mau jurusan apa? Ya yang sesuai juga dengan kekuatan kita, kelebihan kita, talenta kita. Termasuk merencanakan pekerjaan. Nanti mau pekerjaan apa? Memang yang terbaik adalah yang inline. Ya, kalau kita belajar ya kedokteran, masa nanti dagang mie ayam misalnya. Bukan nggak boleh, boleh. Tapi ya sekolah kedokteran ya jadi dokter lah. Yang idealnya, tapi kalau nanti di rumah mau jualan mie ayam boleh juga. Ya, nah itu menolong kita. Ya, rencanakan sesuai dengan minat dan bakat. Nah ini, ya, untuk pilihan yang berdampak panjang, pertimbangkan juga karakter, temperamen, latar belakang dan lain-lain. Ya. Merencanakan pasangan hidup. Ya, merencanakan dulu, mau nggak punya pasangan hidup? Kalau nggak mau, udah nggak usah pusing-pusing bikin planning. Ya, ya setidaknya yang pertama harus lawan jenis. Ya berarti yang sejenis minggir semua. Ya, karena temperamen saya misalnya, saya nih bawaannya nih ngegas. Ya, dikit-dikit ngegas, dikit-dikit ngegas. Berarti kamu perlu yang ngerem-ngerem. Ya, ada tipenya ngerem. Nah, itu jadi saling melengkapi. Saling melengkapi tapi nanti sumber masalahnya di situ juga. Ya. Tapi lebih baik kalau sama-sama tukang ngegas, waduh. Kita emosian, kita cari pasangan emosian juga. Yang penting ganteng, bodoh amat mau emosian kayak. Waduh, nanti hadiah pernikahan saya kasih sarung tinju. Ya, satu warna merah, satu warna biru. Sudut biru, sudut merah, teng ya mulai. Nah, perlu direncanakan. Jadi lihat, jangan asal cakep ya. Jangan asal cakep, jangan dia nenteng apa, dia nyetir apa, jangan. Yang paling penting itu dari karakter, dari temperamen, biar saling melengkapi. Nah, kemudian semakin, ini kesimpulannya ya, semakin penting, semakin besar skalanya, semakin luas dan lama dampak dari suatu tujuan, semakin besar pula effort dan semakin rumit pula rencana yang perlu dibuat. Ilmu pengetahuan berkembang luar biasa. Ya kita bersyukur kita di zaman maju sekarang. Ya ada ini salah satu analisa, SWOT namanya, analisa SWOT. Ya, SWOT. Ya, SWOT sebenarnya, saya bilang SWOT biar pada SWOT dengernya. Ya, bahwa ada strength, ada apa lagi? Weakness, ada SWOT, opportunity dan threat. Ya, ada kekuatan, kelemahan, ada ancaman, tapi ada peluang juga. Ya, itu ilmu manajemen. Ya, menolong kita untuk membuat rencana, Ada banyak ilmu manajemen untuk membuat rencana. Ya, ini menolong kita. Nah, ini ada 2 kutipan yang saya berikan. Yang pertama, keadaanmu saat ini diketahui oleh Tuhan. Jadi kalau kita sekarang mikir, saya ini sekarang dikehendaki Tuhan enggak? Minimal kita sekarang diketahui Tuhan. Walaupun mungkin kita sedang terpuruk. Walaupun kita sedang tidak baik-baik saja. Tuhan tahu. Ya, Tuhan tahu. Bisa jadi dikehendaki, bisa jadi diizinkan oleh Tuhan. Tetapi setiap pengalaman merupakan bagian dari rencana ilahi. Ya, tidak ada orang yang sukses enggak pernah gagal. Enggak ada. Semua orang pasti pernah gagal. Tapi yang penting bukan pernah gagal atau tidak. Tapi pastikan kita selalu bangkit dari kegagalan. Dan itu mengukir kehidupan kita. Dan seharusnya membuat kita semakin bijaksana. Kutipan yang kedua. Tuhan punya rencana sempurna bagi kita. Dia tidak pernah mengerjakannya sekaligus, sekali kelar, enggak. Tapi setahap demi setahap. Karena Tuhan ingin mengajar kita hidup dengan iman, bukan dengan penglihatan. Ya, ada kalanya bahkan acap kali kita membuat plan dengan begitu detail, tetapi ada hal-hal nanti yang miss, ada hal-hal yang enggak jadi. Kenapa? Tuhan mau menyatakan dia Tuhannya, dia penentunya. Tadi firman yang kita baca, bahwa manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi keputusan Tuhanlah yang
terlaksana. Karena itu di dalam kehidupan kita, nah ini aplikasi. Terakhir ya, hiduplah berpaut pada Tuhan. Supaya kalau kita buat rencana, rencana yang baik. Jangan rencana, saya kesel sama dia, mending dia gak usah ada aja. Ya, sampai ada orang ciptakan lagu, ingin ku bunuh pacarmu. Waduh, ya kalau kamu bukan yang terbaik untuk dia, dia bukan yang terbaik untukmu, ya sudah. Berarti itu jalan Tuhan, jangan ingin ku bunuh pacarmu. Ya, karena apa? Karena kita masih belum kelar perasaannya dengan dia, tapi dia sudah nyambung sama yang lain. Waduh, itu udah keliru. Ya, kalau kita hidup berpaut pada Tuhan, kita nggak akan mikir merencanakan yang aneh-aneh. Maka kita merencanakan yang baik-baik. Tetapi yang baik-baik pun memuliakan Tuhan atau enggak. Ya, saya mau jadi orang terkaya nomor 10 di Indonesia supaya pasangan saya nanti enggak kesusahan. Mau beli apa aja bisa. Baik enggak? Baik, tapi belum tentu sesuai dengan rencana Tuhan. Apalagi kalau supaya orang tahu saya bisa kaya raya. Ya, bisa masuk rekor dari yang punyanya segini sampai luar biasa, salah satu orang terkaya. Wah, itu udah kayak Menara Babel jadinya nanti. Ya, kemungkinan besar digagalkan Tuhan. Buat skala prioritas dalam perencanaan, mana yang remeh-temeh, mana yang lebih penting, mana yang perlu effort besar, mana yang didahulukan. Ya. Nah, ini yang penting, ini yang tadi Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Terbukalah pada intervensi Tuhan karena Dia yang punya rencana bagi kita. Jangan bilang saya mau ini, saya mau ke kota anu, saya akan mendapat untung. Ya, Tuhannya mana? Kagak ada. Ya, seharusnya kamu berkata, jika Tuhan berkenan, jika Tuhan berkehendak, saya akan melakukan ini dan itu. Ya, maka di dalam perencanaan pun libatkan Tuhan. Kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, maka ya kita kalaupun melenceng enggak jauh-jauh amat lah dari kehendak Tuhan. Ya, terbuka pada intervensi Tuhan. Jangan, Tuhan saya sudah doa puasa, kenapa dia menolak cinta saya? Padahal saya yakin dia yang terbaik untuk saya. Tidak mungkin ada orang lain yang lebih baik dari saya untuk mencintai dia. Belum tentu. Ya, jangan merasa kita yang paling baik. Ya, belum tentu. Kita yang baik pun udah kita dengan cara berdoa, berpuasa 40 hari 40 malam. Karena Tuhan Yesus puasa 40 hari 40 malam. Musa puasa 40 hari 40 malam. Saya juga puasa 40 hari 40 malam untuk memperjuangkan cinta saya. Kenapa Tuhan? Kata Tuhan, siapa yang suruh lu puasa? Ya. Nah, maka terbukalah pada intervensi Tuhan. Kalau rencana kita gagal, ya berarti itu bukan rencana Tuhan. Udah, sesederhana itu. Kita yang ngalah karena kita manusia. Ya. Rencana yang gagal, jadikan pembelajaran. Dan rencana yang berhasil, jadikan itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan kuat dan gagah kita. Jadi unik ya. Kita disuruh dekat sama Tuhan, berusaha memplanning sebaik mungkin, giliran berhasil untuk Tuhan. Kok saya nggak kebagian kemuliaan? Karena manusia itu sangat rentan untuk sombong. Ya, sangat rentan untuk sombong. Maka harus hati-hati. Jadi walaupun keputusan Tuhan yang terlaksana, tetapi kita harus terus berencana. Ya. Jadilah pelajar berencana, mahasiswa berencana, karyawan berencana, keluarga berencana. Ya. Kalau tidak berencana, ya bencana. Ya. Amin. Mari kita berdoa.